Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di-request oleh teman-teman. Yang pertama ada MNCN, kedua BMTR, ketiga SCMA, keempat Link, kelima Sido, keenam KLBF, dan ketujuh GIA. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada MNCN yang di hari Kamis kemarin ditutup terkoreksi 1,57%, melanjutkan koreksi hari sebelumnya ke harga 940. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, memang MNCN ini lagi didistribusi ya yang cukup besar oleh broker asing. Ada 4 YU, ZP, CS, AK yang nampung kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MNCN sudah di area supportnya lagi ya. Support selanjutnya di 915 ya. Ini dia mantul dari support. Bisa dikatakan itu yang support minornya ya. Ini terlihat kalau dilihat di November pernah berapa kali rejection tapi tetap bertahan, dan di tanggal 23 November rebound dan langsung melanjutkan kenaikannya. Bisa dikatakan juga ya ini support yang cukup kuat menahan setelah 1150-nya ini dan 1050 dan ini yang selanjutnya, walaupun ada neckline volume wedge-nya ini di daerah 970 dan breakdown dengan volume. Jadi 3 hari MNCN turun disertai volume. Jadi kemungkinan minggu depan kalau hari Senin atau Selasa MNCN nggak mampu lagi ke atas 990, lebih bagus lagi di daerah 1000, MNCN bisa kembali melanjutkan koreksi, menguji lagi 915 sampai 900-nya ini. Harusnya memang ini pertahanan terakhir, dan juga memang seharusnya MNCN minggu depan kembali ke atas EMA 200-nya ini. Saat ini EMA 200 garis merah ini ada di 970. Jadi harus tutup di 980 lah minimal MNCN minggu depan. Kalau enggak ya bisa juga sideways di range harga supportnya 915, resistennya 990. Kalau ditarik upside sekitar 7% ya. Tapi saya rasa MNCN memang tren jangka pendeknya, saya bilang waktu itu di grup yang satunya ya, kemungkinan masih bisa turun ya, terdekat 970, ternyata lebih dalam turunnya ke 940. Untuk tren jangka menengah ya masih potensi ke atas, dan juga ya ini harusnya dipertahankan oleh MNCN. Semoga ya, karena ini dia sudah membuat candle rejection saat menyentuh support, tapi sayangnya volume besar ya. Jadi kalau nggak ada candle hijau 2 setelah candle ini, potensi turun lebih dalam untuk MNCN. Apakah bisa kembali downtrend untuk MNCN? Buruk-buruknya 800 itu maksimal. Kalau enggak agak susah MNCN tahun ini bisa ke 1500 kalau sudah di bawah 800. Tapi kalau masih di atas 800 masih ada peluang. Ya minimal 1300 bisa untuk MNCN. Ya seperti itu aja untuk MNCN. MNCN masih under value. Dan juga MNCN saham yang berfundamental bagus, sekarang juga harganya di bawah harga wajarnya dan cukup murah. Potensi kalau dilihat weekly-nya nih, weekly-nya memang terlihat ya, ini secara weekly terlihat 915 itu juga dulunya resisten, bisa dikatakan cup and handle atau double bottom ya ini. Nah ya, berapa kali diuji gagal terus. Nih di Juni 2018 dia sempat uji terus mantul, kemudian jatuh, terus saat dia breakout 915 dia rally ke panjang, dia jebol lagi terus naik. Apakah ini akan kembali lagi? Karena MNCN masih bisa dikatakan saham downtrend karena masih di bawah EMA 200-nya garis merah ini ya, harusnya semoga lah. Jadi semoga MNCN mempertahankan 915-nya ini. Kan ini dia sempat mantul dan tutup di 940. Ya, semoga minggu depan MNCN bisa kembali ke atas 1000 atau minimal bisa tutup di 980. Dan untuk mengkonfirmasi MNCN ini kembali uptrend, itu adalah harga
1200-nya ini. Kalau dia breakout 1200 EMA 200-nya ini ya potensi besar sangat mudah ke 1500. Terdekat 1300 dulu, kalau mampu lewat 1500, bahkan bisa sampai 1700. Tapi itu midterm ya. Yang punya dari darah atas misalnya dari 1150 sampai 1200 yang belum cut loss, hold aja. Kalau percaya fundamental ya tinggal nunggu waktu yang menjawab ya. Fundamental nggak bisa bohong ya, tapi harus sabar ya untuk MNCN. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada BMTR yang di hari Kamis kemarin ditutup naik atau rebound ke harga 260, naik 2,36%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, BMTR didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMTR kembali ke area base-nya, sempat breakdown di tanggal 31 Maret, tanggal 1 April kembali ke atas 260. Jadi menurut saya peluang bagus, bisa aja BMTR kembali akan menguji resisten base-nya ini di daerah 270 sampai 280. Dan target saya BMTR 3 bulan ke depan bisa mengarah ke 314 ya, 1-2 bulan ke depan. Yang penting kalau sekali lagi BMTR breakout dari 276 sampai 280 bisa rally. Yang penting market mendukung. Jadi seperti itu ya untuk BMTR. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Kalau mau cut loss di bawah 250 boleh-boleh aja ya. Target selanjutnya 280 sampai 290. Kalau ditarik upside-nya dari harga sekarang lumayan juga di 11% ya. Seperti itu untuk BMTR. Sahamnya Pak Lo Keng Hong. Pak Lo Keng Hong juga punya, tapi belum tentu juga bisa naik dalam waktu cepat. Tapi dengan kondisi sekarang yang terlihat BMTR membuat base di area support dan juga dia membuat candle rejection atau candle false breakdown di hari Kamis, ya ada potensi harusnya ke atas lagi untuk BMTR. Seperti itu untuk BMTR. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada SCMA yang di hari Kamis kemarin ditutup di harga 1700 sama harga penutupan pada hari Kamis. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, SCMA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SCMA membuat candle doji dan juga ekornya cukup panjang dan volume meningkat saat SCMA di area 1700 dan di bawah 1700 di 1600 ada EMA 200. Apakah ini potensi bagus? Kalau membuat candle doji harusnya memang ada perlawanan di area support. Jadi ada peluang SCMA minggu depan menguji 1800 terdekat, bahkan bisa ke 1880. Kalau ditarik upside-nya peluangnya masih bisa sekitar 10%, downside-nya hampir sama ya, 50-50 ya. Kalau mau ya silahkan untuk SCMA. Dan juga kalau ditarik historis sebelumnya, memang 1700 ini adalah resisten yang bisa dikatakan cukup kuat untuk menahan harga dari SCMA. Indikator MACD masih melandai tapi sudah terbentuk golden cross tapi masih sempit. Kalau dilihat SCMA masih perlu konfirmasi ya untuk SCMA, apakah dia mampu breakout dari pola symmetrical triangle-nya nih. Ya harusnya lebih aman kalau sudah di atas 1880. Kalau mau spekulasi buy di bawah juga boleh untuk SCMA. Seperti itu aja untuk SCMA, masih dalam koreksi dan juga SCMA ini bisa dikatakan downtrend minornya, tapi sudah terindikasi mulai melandai karena masih kuat mempertahankan 1700 supportnya ini. Seperti itu untuk SCMA. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada link yang di hari Kamis kemarin ditutup naik 0,62% ke harga 3220. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, link didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, link beberapa kali rejection lah dari 3070-nya, dan link hari kemarin juga sempat turun tapi nggak sampai supportnya 3080, dia dibawa naik.
dan juga ini potensi bagus untuk link. Arah selanjutnya link kalau mendukung hari Senin atau Selasa menguji lagi 3270 sampai 80. Kalau itu mampu di breakout, arah selanjutnya bisa sampai 3380 yang sudah beberapa kali diuji namun terus gagal. Bisa dikatakan 3380 itu adalah resisten kuat link saat ini, dan support kuatnya saat ini ada di minornya itu ada di 3220 harusnya, tapi karena market kurang mendukung jadi sekarang support kuatnya itu di 3070 untuk link, dan link sepertinya masih bisa bergerak sideways di range harga supportnya 3080, resistennya 3380. Jadi seperti itu untuk link. Indikator MACD masih mengarah ke bawah, masih terbentuk dead cross, bar chart di bawah 0 tapi makin menipis, volume lumayan. Jadi masih ada peluang link terdekat menguji 3280 dan 3380. Seperti itu aja untuk link. Kita langsung saja ke saham kelima, ada Sido yang di hari Kamis kemarin ditutup terkoreksi 0,63% ke harga 780. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Sido diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Sido masih bergerak sideways ya. Bahkan ini sideways-nya dari Februari. Jadi sudah hampir 2 bulan Sido sideways. Memang pergerakan Sido ini agak lambat ya. Karena ya bisa termasuk saham-saham defensif. Jadi kalau yang trading ini nggak cocok kalau mau cari capital gain yang cepat. Ini terlihat dia tektokan jaren sideways-nya ya lumayan di 4%, tapi agak lama ya, naik turun. Ya kalau Bapak Ibu mau seperti ini ya juga boleh. Kalau dilihat weekly-nya, nah ya weekly-nya juga masih sideways. Volume belum kelihatan, tapi saat rebound ini volume besar, ya tinggal tunggu lah. Kalau dilihat ada potensi untuk Sido rebound ya, kalau nggak minggu ini minggu depan, tapi arah terdekatnya aja ke 800 sampai 820 nih aja dulu ya. Jadi kalau yang ada nanya kenapa Sido ini lambat gerak dan sideways, memang seperti itu karakter sahamnya ya. Dia nih saham-saham defensif nih ya. Lihat dia bergerak sideways ya, kalau mau cari 2-3% aja dalam 1 minggu 2 minggu ya ini cocok. Ini pergerakannya aman, turunnya nggak terlalu signifikan, naiknya juga lambat. Ya nggak cocok lah untuk ditradingkan. Tapi untuk minggu depan ada potensi rebound menguji 800 terdekatnya. Kalau ditarik upside-nya dari harga sekarang dekat aja nih sekitar 2,4%. Dan cut loss-nya kalau misal beli di itu, risk-nya lebih besar daripada reward-nya. Indikator MACD masih di bawah 0 tapi mulai terindikasi melandai, mulai menyempit. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Volume ini meningkat ya. Ini terlihat volume meningkat. Terus saat koreksi mantul dari EMA 60 garis hitam ini volume kecil. Kalau seperti ini pertandanya harusnya ada rebound, tapi nggak usah tinggi-tinggi, targetnya aja 800 dulu ya, karena itu adalah resisten kuat yang terbentuk dari Februari 2021 tanggal 3. Jadi udah 2 bulan ya untuk Sido mencoba breakout gagal. Mencoba 800 sempat sekali breakout di tempat Februari, namun di bawah tutup di bawah. 18 Februari mencoba breakout lagi, sempat breakout tapi besoknya turun, dan ini ya semoga ini momentumnya juga untuk Sido mampu breakout. Kalau mampu breakout dan confirm di atas 800, arah selanjutnya Sido ke resisten sideways-nya di 850. Kalau ditarik upside sampai atas ya lumayan 10%, tapi ke situ itu ada prosesnya dan ya cukup lama. Kalau yang sabar, nggak terlalu mau melihat market karena kesibukan, ya ini cocok. Tapi ya harus penuh kesabaran untuk Sido ya. Seperti itu aja untuk Sido. Kita langsung saja ke saham
ada KLBF yang di hari Kamis kemarin ditutup di harga 1.550, terkoreksi 1,27%. Kalau dilihat transaksi asing, KLBF masih terus dibeli asing. Kalau dilihat dari broker summary-nya, KLBF diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, KLBF masih bergerak di area support dinamiknya ya, EMA 200 garis merah ini dan EMA 60 garis hitam ini. Tapi garis hitam sudah di atas EMA 60 dan pergerakannya ini mulai melandai ke atas ya. Jadi ada peluang lah untuk KLBF, tapi sabar karena ini sama juga saham-saham defensif, pergerakannya lambat. Tapi menurut saya saham-saham seperti ini sedikit jauh dari resiko, jadi cukup aman kalau untuk dipegang. Untuk nabung saham ya, ini juga salah satu saham yang cocok ya, karena KLBF juga masih di bawah harga wajarnya, dan juga KLBF sekarang masih sideways setelah rebound dari April 2020. KLBF ini sudah sideways dari Juli dan beberapa kali mencoba 1.600 namun terus gagal. Ya masih menunggu momentum juga untuk KLBF. Tapi kalau KLBF bisa konfirmasi tutup ya, kalau dilihat histori sebelumnya ya harus bisa tutup di atas 1.700, peluang bagus arah selanjutnya ke 1.950. Kita pasang target ya. Di sini arah untuk KLBF. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya saham ini ya hold aja ya. Selama KLBF di atas 1.500 atau di 1.450 ini supportnya aman ya, bisa dikatakan support kuatnya itu ada di 1.460 karena di situ adalah support yang ditarik garis, bahkan itu support yang terbentuk dari 2018, berapa kali jebol tapi kemudian dibawa naik ya. Seperti itu aja untuk KLBF. KLBF potensi tahun ini sepertinya masih bisa peluang untuk ke 1.950. Kalau ditarik upside-nya 23% mungkin bisa ya, tapi time frame-nya sampai akhir tahun ya. Seperti itu aja untuk KLBF. Indikator MACD masih membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga terbentuk, dan hari Kamis kemarin KLBF coba menguji EMA 200 tapi sebelum sampai dia mantul duluan. Jadi seperti itu untuk KLBF. Masih sideways, harap sabar ya, kalaupun rebound minggu depan terdekat menguji 1.600 dulu. Semoga bisa confirm aja tutup di atas 1.500. Peluang cukup bagus KLBF naik satu step sideways-nya ke supportnya 1.600, resistennya 1.700. Jadi nggak bergerak lagi di 1.450 sampai 1.600. Seperti itu untuk KLBF. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada GIA yang di hari Kamis kemarin ditutup di harga 332 sama harga penutupan pada hari Rabu. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, GIA diakumulasi ya, nilainya lebih besar dari distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal GIA juga bisa dikatakan ini waktu dulu yang saya bilang dia membentuk pola head and shoulder. Kalau ditarik dari neckline ke headnya atau ke atas, teorinya harus sama dan memang terbayar sudah ya. Ini sudah terbayar teori kalau penurunan apabila terkonfirmasi head and shoulder ya dari neckline ke head atau kepalanya nih. Jadi ini terbayar dan ya sekarang memang dia lagi sideways, dan range sideways-nya itu ini dihapus dulu di harga supportnya 315, resistennya 380 ini. Dan sekarang dia lagi mengarah ke support, dan di hari Kamis dia membentuk pola doji, sebelumnya membentuk candle rejection atau hammer. Ya ada peluang dia minggu depan juga rebound, dan bisa dikatakan dia ini ada di support minornya juga ya. Ini kalau ditarik sering juga disentuh ya, bisa dikatakan support minor untuk dia.
Nah, seperti itu. Ya, seperti itu aja untuk GIA. Indikator MACD masih mengarah ke bawah dan masih di bawah 0, garis biru dan garis merah. Jadi ya lihat minggu depan kalau hari Senin dia bisa tutup di atas 340, peluang cukup bagus bisa terdekat menguji 354 EMA 60-nya. Ya, kalau dilihat secara histori jangka panjang memang dia ini sering bergerak sideways di range harga supportnya 315 dan resistennya 380. Ya, seperti itu aja untuk dia. Dia juga terindikasi double top. Ini top, dan ini neckline, dan ini dia candle terakhir di area neckline-nya. Apakah mampu breakout? Kalau nggak mampu breakout bisa terkonfirmasi double top. Jadi seperti itu, tapi kalau saya rasa dia kemungkinan kecil akan membentuk double top karena akan tertahan maksimal penurunan dia sepertinya ya ke 310 sampai 314 ini aja, ke support sideways-nya yang terbentuk dari Februari 2021. Ya, seperti itu aja untuk dia. Yang mau spekulasi buy ya disesuaikan aja atau nunggu nawar lebih bawah di 318 atau di 316 juga bisa. Ya, tapi dengan resiko ya semua ada resiko, ada keuntungan masing-masing. Seperti itu. Ya, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya akan infokan saham-saham yang menurut saya berpotensi untuk naik dan saya akan buatkan trading plan-nya. Jadi Bapak Ibu tinggal ikutin trading plan, di mana harus take profit, di mana harus beli, dan di mana harus cut loss kalau misalnya harus cut loss. Kalau mau info selanjutnya bisa DM Instagram Borneo Trader atau klik link yang ada di deskripsi chat admin Telegram. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.